Selamat datang di channel YouTube Surya Abdi Pramana _PBSI. Sebelum lanjut ke videonya, diharapkan kepada semua teman-teman yang menonton video saya agar menekan tombol subscribe ya. Tombolnya ada di bawah video saya di pojok kanan bawah dekat deskripsi box. Saya beri waktu 5 detik mulai dari sekarang. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menekan tombol subscribe. Semoga dibalas dengan sesuatu yang baik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, Surya Abdi Pramana _PBSI. Adapun pada video kali ini kita akan membahas tentang kajian cerpen atau cerita pendek yang berjudul Pengadilan Terakhir karya Triyanto Triwikromo dengan pendekatan feminisme. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yuk sama-sama kita simak. Cekidot. Kajian feminisme terhadap cerpen Pengadilan Terakhir karya Triyanto Triwikromo, penulis menyoroti dalam kaitannya dengan aspek pendeskripsian tokoh-tokoh wanita dalam cerita. Seperti pandangan para tokoh kritik sastra feminis sosialis Marxis yang memandang bahwa kaum wanita merupakan kelas masyarakat yang tertindas. Dalam cerita pendek Pengadilan Terakhir, hal tersebut tergambar dalam sebuah kisah tokoh utama, yakni Rosaria. Rosaria mendapat kekerasan fisik dan psikis bahkan hingga pelecehan seksual oleh orang-orang atau tokoh yang disebutnya oknum. Berikut petikan kutipannya. Setelah pagi tadi dihajar beramai-ramai agar mengakui kesalahan, sore ini sepertinya saya menjelma bayi yang tak peduli dengan apapun yang terjadi di sekeliling. Atau barangkali saya sudah gendeng, hingga dipukuli pun saya diam. Pakaian robek-robek, saya diam. Payudara ditendang, saya diam. Rambut dijambak, diam. Dan ketika mereka hendak memerkosa pun saya diam dan enggan melawan sama sekali. Berdasarkan kutipan tersebut, Triyanto Triwikromo menyiratkan bagaimana tindakan semena-mena yang dilakukan kaum pria atau oknum terhadap Rosaria. Rosaria dipaksa untuk mengakui sebuah kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Rosaria tidak hanya disiksa secara fisik, tetapi secara psikis ia juga mengalami penyiksaan yang berat. Bagaimana kehormatan seorang wanita ditindas oleh laki-laki yang tidak berperi kemanusiaan. Di sisi lain, Rosaria menunjukkan kelemahan sebagai seorang wanita. Dalam cerita tersebut, Rosaria pada salah satu sisi cerita digambarkan sebagai seorang wanita yang merasa diri lemah di hadapan laki-laki, seperti yang tergambar dalam salah satu bagian cerita berikut. Pakaian robek-robek, saya diam. Payudara ditendang, diam. Rambut dijambak, diam. Dan ketika mereka hendak memerkosa pun saya diam dan enggan melawan sama sekali. Atau barangkali, saya toh memang sudah tahu perlawanan saya akan sia-sia. Pemberontakan saya hanya akan membentur tembok dan setelah itu cuma akan ditertawakan. Mengacu pada kutipan tersebut, terlihat jelas bahwa Rosaria hanyalah wanita lemah dalam sisi tersebut. Ia hanya pasrah dengan apa yang dilakukan oknum-oknum tersebut kepada dirinya tanpa melakukan perlawanan apapun. Padahal ia sendiri tahu bahwa ia tidak bersalah dalam peristiwa yang dialamatkan kepada dirinya. Namun, pemerataan dalam hal pekerjaan telah tergambar dalam cerpen Pengadilan Terakhir. Hal ini ditandai dengan adanya tokoh Olga, seorang pengacara yang ditunjuk pemerintah untuk membela Rosaria dalam kasusnya. "Saya Olga," kata perempuan itu memperkenalkan dirinya. "Saya ditunjuk pemerintah untuk menjadi pembela sampean." Olga sebagai sosok pengacara pembela Rosaria mewakili sosok wanita yang telah menunjukkan diri bahwa wanita bisa dan mampu melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kaum pria, yakni sebagai pembela meski tidak membela secara perlindungan ketangguhan. Dalam cerpen tersebut tergambar juga perjuangan seorang wanita sebagai tulang punggung keluarga menggantikan peran laki-laki. Artinya dalam cerita ini telah terefleksi adanya penyamaan gender, bagaimana seorang wanita berjuang untuk mencari uang sebagai jaminan kesembuhan anaknya. "Saya tahu, kau pasti membutuhkan uang itu, karena bagaimanapun kau tak bisa menyelamatkan nyawa anakmu yang terserang kanker itu tanpa uang ini.
Dalam kutipan tersebut, Triyanto Triwikromo melukiskan secara implisit bahwa sosok Rosaria merupakan tulang punggung keluarga yang sedang berjuang mencari uang untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Hal tersebut terefleksi melalui kutipan ucapan Greda. Kutipan lain yang selaras dengan keadaan tersebut, "Dada saya terguncang, saya semakin gelisah. Saya berpikir bahwa apabila menerima tawaran Greda tentu akan digantung. Tetapi di sisi lain, kalau saya menolak, pasti anak saya yang mati dicekik kanker yang bersarang di lehernya." Kutipan di atas menyiratkan bagaimana pergolakan batin Rosaria sebagai satu-satu harapan sumber materi untuk membiayai kesembuhan anaknya. Satu sisi Rosaria mempertaruhkan nyawa dirinya sendiri jika mengaku sebagai pembunuh direktur. Di sisi lain, jika ia tidak pura-pura mengaku sebagai pembunuh direktur, maka kesehatan anaknya semakin memburuk dan bisa menyebabkan kematian. Namun, dalam cerpen pengadilan terakhir terungkap juga bagaimana tindakan perendahan yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap wanita, seperti yang dilakukan oleh tokoh yang disebut oknum oleh Rosaria. Berikut kutipannya dalam cerpen. "Aneh, saya seperti merasa dilahirkan kembali justru ketika mereka, maaf saya tak perlu menyebut oknumnya, menyeret saya ke ruangan sempit berjeruji ini. Setelah pagi tadi dihajar beramai-ramai agar mengakui kesalahan." Tindakan perendahan atau penindasan kaum laki-laki tergambar jelas pada kutipan di atas. Bagaimana tindakan para oknum memperlakukan Rosaria. Mereka menyeret hingga menghajar Rosaria hanya agar mau mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Sesuai dengan pandangan kaum feminis sosialis bahwa ketidakadilan tidak semata disebabkan oleh kegiatan produksi atau reproduksi dalam masyarakat, melainkan karena manifestasi ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial. Jadi, kalau dicermati dalam kutipan berikut, bagaimana pelecehan yang dilakukan oleh laki-laki karena kerendahan posisi pekerjaan wanita bila dibandingkan laki-laki. Hal tersebut tergambar melalui perlakuan Bapak Direktur tempat Rosaria bekerja terhadap pegawai-pegawainya yang masih gadis. Beberapa gadis yang tiba-tiba saja hamil karena ulah sang direktur. Kutipan di atas menggambarkan secara jelas bagaimana perendahan martabat wanita yang dilakukan oleh direktur tempat Rosaria bekerja. Hanya karena mereka pegawai bawahan, mereka diperlakukan tidak senonoh oleh pimpinan mereka sendiri. Tetapi selain menggambarkan tentang kelemahan tokoh wanita seperti yang tertanam dalam kisah hidup Rosaria, dalam cerpen tersebut dideskripsikan bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh wanita. Hal ini tergambar pada perbuatan Greda kepada suaminya sang direktur yang telah melakukan pemerkosaan terhadap beberapa pegawainya yang masih gadis. "Saya juga tahu, sayalah yang membunuh suami saya dan menyebarkan berita bohong tentang gadis itu." Kutipan di atas mengungkapkan bahwa Greda membunuh suaminya karena tindakan suaminya yang keterlaluan memerkosa beberapa gadis pegawai di kantornya. Ia merasa tidak dihargai sebagai seorang istri, sebagai pendamping sang direktur. Nah teman-teman, itulah tadi video pembahasan kita mengenai kajian cerpen Pengadilan Terakhir karya Triyanto Triwikromo dengan pendekatan feminisme. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.